Aku akhirnya benar-benar pergi dari kehidupan Bang Erwin. Aku harus meninggalkan kehidupan mewah yang aku rasakan selama lebih dari setahun bersama Bang Erwin. Semua itu hanya karena satu kesalahan. Aku kembali tinggal bersama ibu dan adik-adikku. Aku kembali harus menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Apalagi saat ini aku tidak bekerja. Aku tidak punya penghasilan sama sekali. Sementara penghasilan ibuku yang hanya mengandalkan berjualan sayur keliling, hasilnya tidaklah seberapa. Aku mulai merasa menyesal karena telah mengkhianati Bang Erwin. Aku menyesal telah membohonginya selama ini, yang membuat aku harus kehilangan semuanya. Aku menjalani hari-hariku tanpa semangat. Aku merasa rapuh, tapi hidup harus tetap berlanjut. Aku harus tetap menjalani kehidupan ini, walau seberat apapun. Aku harus segera mendapatkan pekerjaan. Hingga suatu saat, setelah hampir 1 bulan aku jadi pengangguran, ibuku tiba-tiba sakit. Ia tidak bisa lagi berjualan sayur keliling. Aku pun mau tidak mau harus menggantikan posisi ibuku menjadi tukang sayur keliling. Awalnya semua itu terasa cukup berat bagiku. Apalagi selama ini aku tidak terbiasa bekerja keras. Aku juga masih merasa cukup gengsi menjalani profesi tersebut. Namun demi biaya hidup kami, demi biaya sekolah adik-adikku, dan juga demi kesehatan ibuku, aku harus menjalani semuanya. Aku berkeliling kompleks untuk menjajakan sayuran yang aku dapat dari seorang agen dengan menggunakan sebuah gerobak dorong. Rasanya hal itu cukup melelahkan, dan itulah yang ibuku rasakan selama ini. Untungnya, para ibu-ibu di kompleks yang aku lewati sangat antusias membeli sayur-sayuran yang aku bawa, sehingga kadang daganganku cepat habis. Pedagangnya kasih pisan, jadi betah belanja sayuran sama dia, bisik salah seorang ibu-ibu kepada temannya, yang membuat aku merasa jadi sedikit malu. Mungkin hal itu juga yang membuat daganganku jadi cepat habis. Mendengar kalimat-kalimat pujian yang terkadang sengaja para ibu-ibu itu lontarkan padaku, membuat aku jadi punya semangat untuk terus berjualan setiap harinya. Apalagi jualan sayuranku juga cukup laris. Hari-hari pun kembali terus berlalu. Sudah hampir 2 bulan aku jadi pedagang sayur keliling. Hingga suatu hari, aku tak sengaja bertemu Dinda. Setelah beberapa bulan aku tak pernah lagi menghubunginya. Sejak peristiwa di apartemen Bang Erwin dulu. "Kamu jadi tukang sayur sekarang?" tanya Dinda saat ia memergokiku sedang berkeliling. Aku tak kuasa menahan rasa malu. Selama ini yang Dinda tahu, aku adalah seorang pengusaha muda dan tinggal di sebuah apartemen mewah. Pantas aku gak bisa menghubungi kamu lagi. Aku coba datangi apartemen kamu, tapi selalu kosong. Kamu kenapa jadi penjual sayur keliling sih, Gam? Kamu bangkrut? Dinda berucap lagi. Aku minta maaf, Din. Aku tak pernah menghubungi kamu lagi. Aku malu bertemu kamu. Balasku akhirnya. Kenapa kamu harus malu? Tanya Dinda. Karena aku selama ini telah membohongi kamu. Balasku pelan. Maksud kamu?
Dinda bertanya lagi, semua yang aku katakan selama ini sama kamu adalah kebohongan, Din. Aku bukan pengusaha muda. Aku juga bukan pemilik apartemen tersebut, balasku. Untuk apa kamu membohongi aku? Tanya Dinda lagi. Panjang ceritanya, Din. Dan kamu gak perlu tahu. Tapi yang pasti, aku tak seperti yang kamu pikirkan. Dan aku harap kamu bisa melupakan aku, balasku lagi. Tanpa kamu minta pun, aku sudah melupakan kamu, Gam. Kamu pikir selama ini aku benar-benar mencintai kamu? Aku hanya menginginkan harta kamu, Gam. Dan setelah aku tahu kalau semua itu hanya kebohongan, aku semakin tak ingin mengenal kamu lagi, ucap Dinda sedikit sinis. Iya, kamu pantas membenciku, Din, karena selama ini kita sama-sama berbohong. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, kan? Balasku, sambil mulai mendorong kembali gerobak sayuranku. Dinda tak berniat mencegahku. Dia juga tak berniat berkata apa-apa lagi. Dia membiarkanku pergi begitu saja. Aku kembali menjalani hari-hariku sebagai tukang sayur keliling. Aku mencoba menikmati semua itu. Namun hal itu tidaklah selalu mudah. Aku masih sering memikirkan Bang Erwin. Aku memikirkan Bang Erwin bukan lagi karena ia orang kaya. Bukan lagi karena kehidupan mewah yang pernah ia berikan padaku dulu. Aku memikirkannya karena aku memang benar-benar merindukannya. Merindukan perhatian dan kasih sayangnya yang tulus. Mungkin tanpa aku sadari, aku sebenarnya telah jatuh cinta kepada Bang Erwin. Namun selama ini, egoku selalu membantah hal tersebut. Lebih dari setahun aku hidup bersama Bang Erwin. Lebih dari setahun aku menjalani hari-hari bersamanya. Hal itu ternyata cukup membuat aku telah jatuh cinta padanya. Dan sayangnya, aku menyadari semua itu saat aku tidak lagi bersamanya. Kebersamaan melewati hari-hari bersama Bang Erwin ternyata telah mampu membuka hatiku. Aku telah jatuh cinta padanya. Seperti pepatah Jawa mengatakan, Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa. Namun aku sudah terlambat menyadari hal tersebut. Setelah semuanya berlalu dan pergi, aku baru menyadarinya. Seperti sebuah lirik lagu mengatakan, kalau sudah tiada, baru terasa. Dan hal itulah yang aku alami saat ini. Sebuah penyesalan yang selalu datang terlambat. Sebuah penyesalan yang membuat aku semakin menyesali semuanya. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Bang Erwin pasti sudah tidak mempercayaiku lagi. Ia pasti sudah sangat membenciku saat ini. Hanya saja, aku masih selalu memikirkannya hingga saat ini. Aku tak bisa melupakannya. Segala kenangan yang pernah kami lalui berdua terus melintas di pikiranku. Aku pun bertekad untuk menemui Bang Erwin kembali, apapun resikonya. Mungkin Bang Erwin akan memakiku. Mungkin ia juga tidak akan percaya lagi dengan semua yang aku katakan padanya. Tapi aku harus menemuinya. Bang Erwin harus tahu kalau kehadirannya dalam hidupku telah mampu mengubah sebagian besar sesuatu yang ada di dalam diriku.
Untuk apa lagi kamu menemuiku, Gam? Tanya Bang Erwin saat akhirnya aku bertemu dia di apartemennya. Aku mau minta maaf, Bang. Balasku lemah. Kamu tidak perlu minta maaf untuk sesuatu yang sengaja kamu lakukan, Gam. Ucap Bang Erwin tajam. Aku tahu aku salah, Bang. Dan aku sangat menyesal. Balasku, tanpa pedulikan ucapan Bang Erwin barusan. Tidak seharusnya aku mengkhianati abang. Tidak seharusnya aku membohongi abang. Padahal sebenarnya aku hanya mencoba membohongi perasaanku sendiri. Lanjutku. Apa maksud kamu? Tanya Bang Erwin sedikit mengerutkan kening. Sebenarnya aku telah jatuh cinta pada Bang Erwin. Aku sebenarnya juga mencintai Bang Erwin. Tapi aku selalu berusaha menutupi semua itu. Karena aku tidak ingin mengingkari kodratku sebagai seorang laki-laki. Balasku pelan. Bukankah dulu kamu juga mengakui kalau kamu mencintaiku, Gam? Tapi nyatanya semua itu hanya sebuah kebohongan. Ucap Bang Erwin sinis. Abang boleh tidak percaya. Abang boleh menganggapku hanya ingin membohongi abang lagi. Tapi kali ini aku benar-benar serius, Bang. Apa yang aku utarakan saat ini benar-benar dari hatiku yang paling dalam. Balasku sedikit lirih. Aku tidak tahu entah bagian mana dari semua kalimat-kalimat yang pernah kamu ucapkan padaku yang masih dapat aku percaya, Gam. Aku tak benar-benar mengenal kamu. Ucap Bang Erwin terdengar pilu. Abang telah mampu mengubah sebagian besar dari diriku, Bang. Aku bukan lagi Agam yang abang kenal ketika pertama kali kita bertemu dulu. Sekarang aku sama seperti Bang Erwin. Aku sudah tidak tertarik lagi pada perempuan, Bang. Aku hanya mencintai Bang Erwin. Hatiku sudah tertutup akan kehadiran cinta lain. Hatiku telah tertutup oleh cinta yang tumbuh untuk Bang Erwin. Aku berucap dengan penuh perasaan. Kali ini Bang Erwin terdiam. Sepertinya ia mulai percaya dengan apa yang aku ucapkan padanya. Aku mengatakan ini bukan karena aku berharap bisa kembali lagi pada Bang Erwin. Sama sekali tidak, Bang. Aku mengatakan ini hanya agar Bang Erwin tahu tentang perasaanku yang sebenarnya. Aku ingin abang tahu kalau aku juga sangat mencintai abang. Ucapku melanjutkan, masih terus berusaha untuk meyakinkan Bang Erwin tentang perasaanku yang sebenarnya. Aku juga masih sangat mencintai kamu, Gam. Aku juga masih sering merindukanmu. Hidupku hampa tanpa kehadiranmu. Namun sebagai orang yang pernah dibohongi, tidak mudah bagiku untuk bisa membangun kepercayaan itu lagi. Aku sudah terlanjur terluka. Bang Erwin berucap juga akhirnya. Aku ngerti, Bang. Aku sangat mengerti. Karena itu, aku tidak akan memohon untuk bisa kembali lagi kepada Bang Erwin. Sekali lagi, aku mengatakan ini semua hanya agar Bang Erwin tahu kalau aku juga mencintai Bang Erwin. Itu saja. Balasku penuh perasaan. Tapi aku akan memberi kamu satu kesempatan lagi, Gam. Hanya satu kesempatan. Dan jika kamu mengkhianatiku lagi, maka jangan harap aku akan memaafkanmu. Ucap Bang Erwin kemudian. Bang Erwin serius? Tanyaku setengah tak percaya.
Aku selalu serius pada setiap ucapanku, Gam. Aku bukan orang yang pandai berbohong. Balas Bang Erwin seakan sengaja menyindirku. Tapi Bang Erwin pantas melakukannya. Biar bagaimanapun, aku pernah hidup dalam kebohongan bersamanya. Namun kini, aku tidak akan menyia-nyiakan Bang Erwin lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ia berikan. Aku akan mencintainya dengan tulus. Aku akan mencintainya bukan karena hartanya, bukan karena Bang Erwin orang kaya, bukan karena aku ingin hidup mewah bersamanya. Tapi aku mencintainya karena aku memang mencintainya. Dan cinta tidak butuh alasan apapun untuk mencintai. Begitulah kisah cintaku bersama Bang Erwin, si rentenir tampan tersebut. Kami pun kembali hidup bersama. Namun kali ini, kami benar-benar saling mencintai, benar-benar saling menyayangi. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Salam sayang selalu untuk kalian semua. Muah.